Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita lanjutkan praktek kita mengenai compounding. Jadi minggu lalu kita sudah ilustrasikan proses kuantisasi. Kita lihat lagi. Nah, kemarin kita sudah melihat kuantisasi oleh beberapa buah sinyal yang amplitude yang berbeda. Ini kemarin adalah 1 volt. Maka di sini kita lihat spektrumnya. Ini adalah spektrum sinyal hasil kuantisasi. Maka frekuensinya tetap tunggal walaupun sudah terjadi proses kuantisasi. Frekuensinya adalah 500 Hz. Kemudian apabila kita turunkan tegangannya menjadi setengah volt, nah, dengar bunyinya sudah mulai bercampur. Kenapa? Karena sudah mulai terjadi, karena jarak kuantisasi dengan level sinyal asli cukup signifikan sehingga kita bisa melihat jaraknya. Maka mulai ada perubahan sedikit pada bunyi. Kalau kita lihat di spektrumnya ini, mulai ada muncul spektrum frekuensi lain. Sehingga membuat bunyi mulai bercampur dari nada aslinya adalah 500 Hz. Kemudian kalau kita turunkan jadi 0,1 misalkan. Nah, ini kita lihat mulai banyak kemunculan sinyal lain akibat distorsi pada sinyal hasil kuantisasi. Jadi ini mengakibatkan ini merupakan sinyal yang jumlahan beberapa buah frekuensi. Antaranya adalah ini. Kemudian ini sebenarnya juga ada yang kecil. Sehingga bunyinya mulai sangat berubah dibanding aslinya. Kemudian terakhir kita coba juga kemarin mendekati satu level kuantisasi. Karena di alat juga tegangannya di set seperti ini, makanya biar nanti ketika Anda lihat di alat terlihat hasil yang sama, bahwa ini adalah hasil distorsinya lebih besar lagi. Wah, ini adalah sinyal asli, ini adalah sinyal hasil kuantisasi, dan inilah yang sampai di penerima, sehingga banyak sekali gangguan jika sinyal kita seperti ini. Ingat, kalau sinyal kita adalah sinyal suara, betapa mengganggunya. Kenapa? Karena jarak ini tidak bisa kita, karena spektrum suara itu menempati bidang yang sangat dari 300 sampai 3500 Hz, sehingga frekuensi lain yang diakibatkannya ini pun tidak bisa kita filter dari sinyal informasi. Nah, hari ini kita akan tunjukkan bahwa dengan compounding, maka jadi permasalahan kita pada minggu lalu terakhir adalah bahwa semakin lemah amplitudo mendekati satu level kuantisasi, maka akan terjadi sampel sinyal akan dikuantisasi ke nilai yang sama sehingga akan menyebabkan terjadinya distorsi. Nah, silakan dibuka buku. Compounding itu adalah dua proses, compressing dan expanding. Jadi di mana dengan compounded system amplitudo yang lebih besar dari amplitudo sinyal input analog dikompres. Artinya apa? Dikuatkan lebih sedikit dibanding amplitudo yang lemah pada proses transmisi, dan kemudian diexpanded lagi atau dikembalikan lagi ke bentuk asli, di mana dikuatkan lebih banyak dibanding amplitudo yang lebih rendah pada penerima. Jadi sebenarnya istilah compounding adalah berarti menambah dynamic range dari sinyal. Jadi kita lihat ilustrasinya. Ini adalah sinyal asli. Ini ada amplitudo yang lemah. Kemudian ini di compounding.
Jadi dikuatkan, sebagaimana jelaskan tadi bahwa amplitudo yang lemah dikuatkan lebih banyak dibanding amplitudo yang sudah tinggi. Kemudian karena sinyal aslinya adalah ini, maka di penerima sinyal ini kemudian di-expand lagi ke bentuk aslinya. Jadi tujuannya apa? Dengan mengkompressing sinyal sehingga sinyal terangkat dari amplitudo yang lemah sehingga tidak lagi berada di bawah satu level kuantisasi sehingga dia tidak akan terjadi distorsi. Kemudian dikirimkan sampai di penerima, tentu harus dikembalikan lagi ke sinyal asli. Sedikit mengingatkan lagi bahwa yang dikompres itu adalah dynamic range. Jadi mengingatkan lagi bahwa dynamic range itu adalah perbandingan antara amplitudo maksimum dan amplitudo minimum. Contoh untuk sinyal ini, maksimumnya adalah 60 volt, ini adalah 5 volt. Maka dynamic range-nya adalah 60 volt per 5 volt, yaitu 12 tanpa satuan. Kalau kita rubah ke dalam dB, yaitu 20 log 12 adalah 21 dB. Jadi ini dinamiknya adalah 21 dB. Nah, kalau kita bandingkan dengan sinyal yang amplitudo maksimumnya adalah 60 dan minimumnya adalah 40, maka ini satuannya lupa, volt, ini juga volt, maka dapatkan dynamic range-nya cuma 1,5, yaitu 3,5 dB. Jadi artinya yang dimanfaatkan itu adalah sinyal ini dari ke sini, maka dynamic range-nya menjadi lebih kecil. Jadi ini yang kita maksud tadi bahwa adalah meningkatkan nilai dynamic range-nya. Jadi compounding itu meningkatkan dynamic range. Jadi yang tadinya dynamic range-nya adalah 50 dB, kemudian dikompres menjadi 25 dB. Kemudian di penerima di-expanded back, dikembalikan lagi, di-expand lagi ke sinyal dynamic range aslinya, yaitu 50 dB. Bisa dilihat di buku. Jadi ini adalah proses compressing, di mana dynamic range-nya kita manfaatkan atau kompres, kemudian di penerima di-expand lagi ke dynamic range aslinya. Nah, bagaimana proses ini dilakukan? Yaitu dengan cara elektronik sebenarnya. Jadi pada tahap awal pengembangan PCM itu, di awal-awal PCM, sistem PCM digunakan analog compounding. Sedangkan digital, makanya di buku juga menarik untuk dipelajari, ada compounding analog, ada compounding digital. Nah, sebenarnya di sini kita tunjukkan yang analog walaupun dengan MATLAB. Nah, menurut sejarah, kompresi analog diimplementasikan menggunakan dioda khusus yang didesain khusus yang dimasukkan atau ditempatkan pada sinyal input analog pada PCM sebelum sample and hold circuit. Ini dia. Jadi analog kompresor itu yang tadi berupa rangkaian dioda ditempatkan di lintasan katanya path, lintasan antara sinyal input dengan sample and hold, seperti berada di sini. Di penerima setelah dikembalikan lagi ke ke sampel, maka di-expand lagi ke sinyal aslinya. Nah, ini ada dua rumus compounding. Jadi kita walaupun secara elektronik sebenarnya, secara matematis bisa kita tunjukkan bahwa proses compounding itu menggunakan dua rumus. Ada yang mu low dan ada yang low compounding. Nah, kita akan teraskan untuk yang mu low. Jadi sinyal tadi yang kita mempunyai amplitudo yang bervariasi dari minimum sampai maksimum, maka akan di compressing dengan cara ini, di mana setiap nilai input kita bagi dengan Vmax-nya, seperti rumus ini, kemudian dapatkan Vout. Contoh perhitungannya sudah ada di sini. Ini adalah Vmax. Ini adalah yang akan mau kita ini. Ini adalah Vin. Saat Vin 1, maka Vout-nya adalah 3. Jadi kalau kita masukkan di sini Vin-nya adalah 1, Vmax-nya adalah 4,
kemudian adalah 255, maka didapatkan VOUT-nya adalah 3, dan seterusnya. Nah, ini juga yang akan kita gunakan di MATLAB. Nah, ini adalah rumus yang sama. Ini adalah untuk mengambil Vmax, nilai Vmax. Kalau XT adalah sinyal input kita, maka max ABS XT ini adalah untuk mengambil Vmax. Kemudian mu-nya kita gunakan 255. XT adalah Vin, kalau dalam rumus kita tadi. XT adalah sinyal yang akan kita mau kompres. Kemudian adalah max XT adalah Vmax. Ini 255. Nah, kita coba lihat hasilnya. Oke, ini hasil dari rumus kita tadi. Ini Vin, dimasukkan ke Vout tadi. Hasilnya ternyata seperti ini. Nah, kalau tidak kita cobakan di MATLAB, tidak sempat tahu kita kalau ini sebenarnya hasil hitungannya semuanya bernilai positif. Oke, makanya kita tambahkan di sini signum dari X. Kita jelaskan dulu sedikit. Dan XT sama dengan maka signum tanda dari XT adalah ini positif, positif, negatif, positif, positif, negatif, dan seterusnya. Jadi ada perintah di MATLAB untuk mengambil tanda dari sebuah vektor. Sehingga kalau ini kita kalikan lagi dengan tanda dari XT, maka yang tadinya positif turun jadi negatif. Nah, inilah pembuktian dari rumus tadi. Sinyal decompressing dengan rumus Vout tadi. Terbukti bahwa sementara ini adalah untuk mengatur penguatannya. Misalkan kita turunkan jadi 150. Kita ganti dulu U. Maka penguatannya pun sedikit berkurang. Jadi mu itu adalah mengatur nilai penguatannya. Oke. Kemudian sinyal ini di penerima tentu harus di-expand lagi. Nah, caranya bagaimana? Menggunakan rumus yang sama. Nah, tetapi kita balik. Karena Vout tadi sudah kita dapatkan, kita mau jadikan lagi Vout ini seperti input tadi. Maka rumusnya tinggal kita balik. Ini dipindahkan ke ruas kiri. Ini. Kemudian Vmax-nya kita turunkan. Kemudian dengan hubungan A log B sama dengan log B pangkat A, maka kita dapatkan ini. Kemudian load-nya kita coret. Kemudian satunya kita pindahkan. Kemudian kita tinggalkan Vin, maka didapatkan ini. Maka ini adalah rumus untuk expanding. Dan ini juga sudah kita tuliskan di sini. Maka ini adalah secara asli, compounding, expanding. Kemudian
MATLAB sudah punya sendiri compounding. Jadi ini adalah kita bandingkan yang kita buat dengan punya MATLAB. Jadi hasilnya sama. Jadi compound ini adalah proses compounding, tetapi MATLAB sudah punya langsung punya mu dan A. Jadi kalau mau melihat hasilnya, kalau kita gunakan mu low, ini tinggal kita ganti dengan A untuk melihat allow, kompresor, dan oke, ini adalah allow, kompresor, dan expander. Jadi kelihatan tadi ada sedikit naik nilai tegangannya, sebagaimana yang dijelaskan tadi di atas ini. Nah, jadi slightly flatter katanya, jadi agak sedikit lebih flat SQL-nya dibanding mu low. Tadi dapat kita amati saat kita rubah dari mu low ini tadi mu low, kita rubah jadi allow, ada sedikit. Jadi SQL-nya tadi bisa dilihat lebih flat katanya. Dapat kita lihat juga amplitude sedikit lebih naik dibanding mu low. Jadi untuk praktek cukup Anda ambil yang program yang ini saja. Ada tampilan 2 gambar, mu low, dan allow-nya Anda coba saja. Untuk data cukup Anda ambil 2 gambar ini. Ini yang kita create sendiri, ini yang punya MATLAB. Sedangkan kalau mau tertarik, coba juga ini manual, ya silakan. Tetapi ini harus ada sedikit logika pemrograman karena dia ada pilihan di sini. Jadi Anda bisa gunakan if else seperti itu untuk mengeksekusi ini. Kemudian harus dihitung pula V-in-nya untuk biar kita bisa compounding dan expanding. Nah, kemudian kita terapkan di program yang tadi. Ini adalah program yang tanpa compounding, yang ada distorsinya tadi. Kemudian ini setelah kita tambahkan compounding dan expanding. Jadi sebelum dikuantisasi, dikompresi dulu. Setelah sampai di 5 atau di luar setelah kuantisasi, kita expand lagi sehingga hasilnya adalah ini. Coba perhatikan tegangannya sama-sama 0,04 tegangan input, tetapi hasilnya sekarang tidak lagi terjadi distorsi. Jadi tahapannya adalah sinyal informasi asli yang lemah tadi terlebih dahulu di expand ya, dikompres sehingga amplitudo yang lemah menjadi naik menjadi, kalau contoh ini adalah 1. Kemudian, nah jadi pada prakteknya adalah sinyal hasil compressing inilah yang masuk ke kuantisasi, ke quantizer tadi. Sebagaimana yang kita jelaskan di sinyal hasil compressing yang masuk ke sample and hold dan
dikuantisasi. Jadi ini yang disampel, kemudian dikuantisasi, terjemahkan ke dalam bentuk bit, kemudian sampai di penerima. Jadi sampai di penerima, yang sampai di penerima berarti adalah sinyal hasil kuantisasi. Kemudian kita kembalikan lagi ke analog, kemudian di-expand lagi. Sehingga sinyal yang sampai di penerima tidak mengalami lagi distorsi, pada sinyalnya sama-sama 0,04 volt. Dan ini kita tunjukkan di spektrumnya tidak ada muncul frekuensi-frekuensi lain. Jadi inilah proses compressing dan expanding. Programnya adalah ini. Kemudian ini sedikit tambahannya. Baik, itu untuk kali ini. Kemudian terakhir ada PCM yang menunjukkan keseluruhan proses PCM. Ada sampling. Ini adalah proses samplingnya. Ini adalah proses kuantisasi sama dengan rumus yang kita gunakan minggu lalu. Kuantisasi. Nah, kemudian ini ada program khusus. Ya, ini bisa Anda pelajari. Ini merubah sampel ke binar. Ini adalah untuk proses pengkodean. Maaf. Oke, ini yang proses pengkodeannya. Tetapi di sini tidak menggunakan compounding karena amplitudenya tetap. Jadi di sini dia tidak mengilustrasikan compounding. Jadi sebenarnya ini bisa kita modif lagi mungkin untuk semester depan akan kita coba menurunkan level tegangannya di Vmax-nya 8 sehingga kita juga butuh kuantisasi. Nah, ini caranya adalah tinggal Anda run. Kemudian masukkan jumlah bitnya misalkan 8. Kemudian jumlah sampel dalam satu periode misalkan 10. Maka ini adalah hasilnya. Jadi misalkan ini adalah sinyal yang dikirim. Kemudian disampel. Kemudian dikuantisasi. Kemudian setiap nilai kuantisasi ini dikodekan menjadi 8 bit. Jadi ini 8 bit masing-masingnya. Ini tidak ditunjukkan ini ada 20 sampel, berarti 20 kali 8. Tidak semuanya ditunjukkan. Ini jadi di awal saja, tidak masalah. Kemudian di penerima ini akan dikembalikan lagi ke nilai kuantisasinya. Jadi coba perhatikan sinyal yang sampai di penerima itu bukan sinyal sampling, tetapi adalah sinyal hasil kuantisasi. Dan ini adalah sinyal sampai di penerima. Yang minggu lalu kita tunjukkan bahwa sebenarnya level sinyal di penerima mungkin sedikit turun atau naik gara-gara proses kuantisasi. Jadi itu untuk hari ini, silakan dikerjakan. Programnya bisa dilihat di sini. Ini pertemuan pertama, kedua. Oh ya, ketiga ini karakteristik compounding. Lupa. Ini adalah menampilkan gambar. Ini adalah V. Ini V out. Ini adalah V in. Kita tinggal variasikan V in dari 0 sampai 1, maka V out-nya akan muncul seperti ini. Ini biar tahu juga apa maksud dari grafik kita ini. Oke, ini kita uji rumus tadi dengan beberapa nilai mu.
Ini 0,001 ini harusnya 0, cuma kalau 0 nanti akan terjadi error. Jadi kita ambil mendekati 0. Ini saat 0 berarti tidak terjadi compounding, tidak terjadi kompresi. Saat 5 dapat dilihat ini 15 dan seterusnya. Skemanya yang ditunjukkan di sini. Jadi kita ulang lagi bahwa program yang harus Anda kerjakan adalah ini 1, 2, ini awalnya adalah ini. Sedikit ada sambungannya di bawah. Kemudian ketiga, karakteristik compounding. Keempat, PCM. Programnya cukup panjang. Ini sampai 25. Ini 26 sampai 50. 50 sampai 74. Kemudian ini tambahan sedikit. Sekian, silakan nanti ditunggu data dan analisanya. Saya lupa jam yang baru ya, di akhir jam perkuliahan. Silakan Anda lihat jadwal, mungkin kira-kira jam 3 ya. Jam 3. Oh bukan, lebih awal berarti ya. Silakan dikumpul analisa dan data percobaan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.